Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Review. Pandemi COVID-19 telah merubah tren bisnis kopi di tahun 2021, di mana pelaku usaha diperkirakan semakin bersaing dalam memperebutkan pelanggan dengan sajian minuman kopi berkualitas, harga terjangkau, serta konsep gerai sederhana. Pandemi COVID-19 dinilai telah mengubah tren bisnis kopi di tahun 2021. Di mana para pelaku usaha semakin bersaing dalam memperebutkan pelanggan dengan sajian minuman kopi berkualitas, harga terjangkau, serta konsep gerai yang lebih sederhana. Ketua Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia, Mulyono Susilo, mengatakan bahwa virus corona yang melanda dunia telah menyebabkan permintaan dan konsumsi kopi dari hulu hingga ke hilir mengalami penurunan. Bahkan permintaan kopi Arabica dan Robusta ikut melandai, baik itu dari sisi ekspor maupun perdagangan lokal. Sementara itu, kebijakan karantina wilayah juga membuat kebiasaan masyarakat untuk tetap berada di rumah dan bekerja dari rumah. Hal tersebut ikut mengubah kebiasaan orang dalam menikmati kopi di kedai atau kafe, sehingga bisnis hilir menjadi terpukul. Adapun dengan kondisi perekonomian saat ini, para konsumen cenderung membelanjakan uangnya untuk kebutuhan primer dibandingkan kebutuhan non-primer. Oleh sebab itu, pebisnis kopi mulai berpikir untuk menawarkan produknya dengan harga yang lebih terjangkau. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review mengenai cuan kopi kekinian, terus datangkan pemain baru. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Renaldi Wicaksono, konsultan F&B. Selamat pagi, Pak Renaldi. Pagi, Mas. Pagi. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Sehat selalu ya, Pak Renaldi. Ya, sama-sama. Disempatkan waktunya walaupun mungkin sedang meeting ya? Iya. Baik. Oke. Kabur-kaburan ini. Baik. Pak Renaldi, terkait dengan cuan kopi kekinian terus datangan pemain baru, sebetulnya semenguntungkan itukah atau semenarik itukah bisnis ini? Gimana ya, Mas, kalau ditanya? Ini dengan kategori sebelum pandemi atau sedang menjalankan pandemi, Mas? Asumsikan dua-duanya lah kondisinya. Sebelum pandemi seperti apa, setelah ada pandemi seperti apa? Kalau sebelum pandemi sih sebenarnya menguntungkan relatif ya, Mas, ya, karena semuanya kan sedang berkompetisi tuh dengan adanya si kopi A, si kopi B, si kopi C, dan si kopi sampai Z lah bahasa gitu kan. Jadi memang mereka mesti lebih punya nilai daya tarik yang lebih gitu terhadap tempat kah, terhadap culture tempat yang ada di coffee shopnya mereka, dengan notabene orang-orang yang nongkrongnya si A, si B, si C dengan gayanya masing-masing. Nah, itu ini menjadi sebuah daya tariknya gitu loh, Mas. Maksudnya kalau dia hanya menampilkan sebatas jualan kopi dengan tempat yang seadanya kalau menurut saya sih persaingannya sudah mulai kelihatan lah. Kalau yang kayak gitu biasanya lama-kelamaan akan kekikis lah ya gitu. Oke. Setelah pandemi juga kondisinya sama? Kalau pandemi ini memang agak tough ya, Mas ya. Agak keras banget sih di dunia ini, karena most likely orang minum kopi itu datang ke tempat ya, Mas ya. Dengan adanya kayak gini kan, kita jam 7 sudah close gitu kan. Nah, biasanya waktu-waktu yang memang ramai itu di atas jam 7 ya. Kalau kita ngambil setup yang di kedua ya, itu memang ketika lagi rame-ramenya sudah tutup gitu kan. Nah, itulah yang memang jadi berat lah untuk pengusaha F&B, terutama F&B lah ya. Bukan hanya coffee shop aja sih sebenarnya gitu. Oke, artinya secara general dampaknya terasa gitu ya, apalagi ada pembatasan jam operasional dan lain sebagainya. Sangat. Baik, Pak Renaldi, kedai kopi kekinian ini kemudian pemainnya cukup banyak. Kalau Anda melihat bagaimana setiap pemain berlomba lah untuk memunculkan identitas dan keunikannya, seperti apa dinamikanya menurut Anda? Dinamikanya menarik sih, sangat menarik gitu, dengan si kopi A punya tempat yang udah keren banget, terus si kopi B juga punya tempat keren banget. Nah, belum lagi dia menarik dengan menarik pengunjungnya dengan caranya mereka sendiri ya, karena kan environment-nya yang mereka create kan dari tempat itu kan. Kayak ini jadi tongkrongannya anak sepeda, kayak ini jadi tongkrongan anak mobil, atau jadi tongkrongannya anak apa. Itu yang bisa jadi nge-guide tamu-tamu lain juga untuk datang gitu kan. Secara ininya, secara tidak langsung gitu ya. Jadi memang sangat menarik gitu. Sangat menarik dengan jadi semua orang mesti punya identitas, benar-benar punya identitas, mesti nguatin di sana gitu kalau menurut saya.
Ya, banyak opsi, kemudian nanti konsumen yang akhirnya diuntungkan lah ya, karena opsinya banyak. Dan itulah sebetulnya art dari berbisnis kedai kopi kekinian lah gitu ya. Betul. Baik, ya Pak Renaldi, soal resep bisnis kopi, yang paling penting itu adalah rasa segalanya atau branding segalanya. Menurut Anda seperti apa? Sekarang ada brand-brand kedai kopi, apakah itu kemudian lokal ataupun mungkin dari asing begitu, brandingnya sangat kuat, tapi secara rasa biasa aja. Nah, yang paling penting menurut Anda apa? Kalau menurut saya both ya, dua-duanya juga mesti menarik gitu ya. Kalau gini, nggak mungkin lah kesuksesan sebuah brand itu tanpa rasa yang enak juga menurut saya gitu ya. Artinya harus saling mendukung ya? Iya, betul karena memang ya ini basic dasarnya saya orang psikolog soalnya Mas. Jadi saya ngebaca kanan kirinya juga mesti dapat gitu. Jadi dari secara rasa, dari secara service, dari secara tampilan, dari secara konsep, itu semuanya mesti jadi satu gitu loh Mas. Jadi jangan ada kepisah ya, tinggal nanti ujung-ujungnya adalah customer yang memilih, gua mau kemana, saya mau minum kopi di mana, saya mau cari suasana di mana gitu. Karena mohon maaf nih, kayak tadi Mas, saya ngerti arahnya yang tadi Mas bilang kopi luar, yang brand luar itu. Dia tanpa dibohongin, dia punya flavor enak sekali Mas. Gitu. Jadi memang yang dialog itu di sana gitu. Jadi semuanya punya ciri khas tersendiri gitu ya. Apalagi basic orang kopi itu most likely mereka lebih arahnya sebenarnya dicampur dengan susu gitu kan, kebanyakan kan. Saya bisa bilang hanya 5-10% orang yang benar-benar minum kopi hitam banget lah gitu. Jadi sebenarnya jadi memang mesti variatif, mesti cantik, mesti indah secara kemasan, secara culture, secara konsep, semuanya mesti masuk tuh Mas gitu. Baik. Jadi jangan sampai bahasanya ada pengusaha yang pengen bikin warung kopi cuma bikin doang. Karena bikin kopi itu mahal buat beli mesinnya Mas. Iya. Dan perlu investasi yang tidak sedikit gitu ya. Iya, cukup mahal soal mesinnya kan. Pak Renaldi, saya ingat banget beberapa tahun yang lalu lah, saya ngobrol dengan teman-teman di franchise food and beverage lah. Disampaikan concern mereka ataupun kekhawatiran mereka lah mengenai keberlangsungan dari kedai kopi lokal karena diserang banyak sekali oleh kedai kopi asing. Tapi belakangan justru kedai kopi lokal menunjukkan taringnya di pasar Indonesia gitu. Saya pengen mintakan Anda pendapatnya mengenai hal ini. Usai jeda berikut ini, tapi Pak Renaldi, kita harus iklan. Dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.